Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada, dalam rangka Maulid ini kita kembali lagi mengingat dan diingatkan akan peristiwa besar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah yang dilalui oleh beliau, perjalanan hidup beliau hingga akhirnya beliau wafat, dan juga menebarkan kebaikan dalam rangka syiar Islam yang selalu menginspirasi kita umat Islam. Bagaimana Islam? Lihatlah akhlak Muhammad, katanya begitu. Bagaimana Islam? Lihatlah akhlak Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu buat Anda yang baru bergabung, kami tadi mencoba mengkaji surah Al-Ahzab ya. Tadi sudah dari ayat 1 sampai ayat 12. Nah, selanjutnya kita dengarkan ayat 13. Seterusnya bersama dengan guru kita Al-Habib Habib Nabil Al-Mursawa. Silakan Habib, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian dan juga para pemirsa, anak-anakku sekalian yang di televisi Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Tadi guru kita Habibana Muhammad Ibn Syahab sudah menyampaikan banyak hal tentang apa tadi Bu? Masih ingat? Sifat-sifat orang munafik. Ya. Qulubihim maradun. Kerjanya apa tadi? Membisik-bisikan. Nah, bahkan tadi fi qulubihim marad, ya. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dalam ayat yang lain, fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya itu. Karena terus-menerus suuzon sama Allah. Itu sifat orang munafik adalah suuzon sama Allah. Benar enggak sih Allah tuh baik sama kita? Benar enggak sih Allah tuh Rahman Rahim? Kok saya dikasih cobaan begini? Kok saya hidupnya berat begini? Itu sifat orang munafik. Kita jangan begitu, ya. Yakin sama Allah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin lanjutkan pembahasan kita, yaitu Al-Ahzab ayat 13 sampai 17, ya. Saya bacakan panjang-panjang ayatnya ini, ya. Hari ini panjang terus ini Dokter David ayatnya, tafsirnya. Ajib. Ajib, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awrah wa ma hiya bi'awratin in yuriduna illa firara. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa idh qalat ta'ifatum minhum. Dan saat orang-orang munafik itu, kalau tadi membisik-bisikin, ini bukan bisik-bisik lagi, teriak, ya. Idh qalat ta'ifatum minhum, berkatalah sebagian dari orang-orang munafik itu, ini lagi perang nih, Bapak Ibu, ya. Perang pasukan kaum muslimin melawan 10.000 pasukan musyrik. Dibatasi dengan parit Khandaq. Di belakang dengar kabar orang-orang Yahudi berkhianat, Bani Quraidah. Yahudi itu di mana-mana begitu, ya, dari dulu. Dan sekarang di Palestina juga nggak pernah bisa memenuhi janji, gitu ya. Miriplah sama munafik itu, ya. Nah, jadi dalam keadaan begitu, kondisi kaum muslimin tegang, tiba-tiba sebagian mereka teriak. Ta'ifatun minhum, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Madinah, gak ada gunanya kamu berdiri di situ, ikut perang, pulang semua. Bayangin. Ya, bahaya enggak Bu begitu, ya? La ilaha illallah. Nah, kemudian wa yasta'dinu fariqum minhum, ya, an-nabi. Sebagian lagi minta izin. Orang munafiknya ada yang terang-terangan munafiknya, tapi ada yang halus.
Bahayanya yang mana, Bu? Sama-sama bahaya sih sebenarnya. Tapi yang halus lebih bahaya kali ya. Ya. Yang halus bilang apa? Dia minta izin sama Nabi, pura-pura. Ya. Apa kata mereka? Yaquluna inna buyutana aurah. Rumah kami ini nggak ada penjaganya ya Rasulullah. Ini pasukan ini nanti dia memperkosa istri saya, anak saya, alasannya macam-macam. Ya. Padahal semua orang juga lagi perang. Gitu ya. Wa ma hiya bi'aurah. Allah yang jawab. Bukan karena rumah mereka tidak ada yang jaga. Iyuriduna illa firara. Mereka itu cuma pengen kabur. Yang bilang siapa, Bu? Allah subhanahu wa ta'ala ya. Seram ini. Nah jadi ciri-ciri orang munafik itu kalau sudah ada masalah, dia lari dari Allah. Ya Bu? Ada nggak yang begitu di sini? Acungkan tangannya. Bapak-bapak ada yang begitu Pak? Ya. Enggak Bib, ini muhajirin orang soleh semua. Amin. Solehah semuanya. Amin. Ya. Nah ini orang munafik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati ketika kita dalam keadaan masalah. Itu kita lari dari Allah. Ciri yang kedua, kalau dapat kesenangan orang munafik itu juga lari dari Allah. Lupa ya. Jadi kalau ada kenikmatan dia tertipu, kalau ada tekanan dia lari, gitu ya. Kita lanjutkan. Lalu kemudian dikatakan di sini. Walau dukhilat alaihim min aqtariha, ya. Kalau seandainya pasukan musuh itu menyerang masuk sampai kota Madinah dari berbagai penjuru, kata Allah nih ya. Tsumma su'ilul fitnata la atauha. Lalu kemudian orang-orang musyrik itu setelah menyerang Madinah, masuk ke Madinah, lalu mendatangi orang munafik itu, kamu mau dibunuh atau kafir? Maka mereka akan bersegera menjadi kafir, kata Allah. Gitu ya. Wa ma talabbatu biha illa yasira. Ya. Dan mereka tidak butuh waktu lama untuk murtad, keluar dari Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati dengan sikap seperti ini, gitu ya. Kata Allah di dalam ayat yang lain itu wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Di antara manusia itu ada yang kalau beribadah kepada Allah masuk Islam itu di ujung, di sisi. Kalau misalnya dikasih nikmat dia tetap Islamnya. Tapi kalau dikasih cobaan dia lari, gitu ya. Nah ini seperti ini tidak baik, gitu ya. Kita hanya mau enaknya aja, gitu ya. Jadi mereka kalau diberikan diajak untuk murtad langsung kalau dalam tekanan, gitu ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin pesan usini wa iyyakum, yang nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian hati-hatilah dari sifat ini. Orang kafir aja masuk neraka itu nggak sampai di kerak neraka. Tapi orang munafik dikatakan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di kerak dasarnya api neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin ada yang nanya, Bib kok sekejam itu? Kenapa sih? Karena kalau orang musyrik jelas Bu. Iya Bu. Orang kafir jelas Bu. Iya Bu. Kalau orang munafik jelas gak? Kagak jelas. Pakaiannya kayak orang Islam. Ngomongnya juga kayak orang Islam, tapi hatinya busuk, gitu ya. Nah jadi hal seperti itu yang bahaya, ya. Dia masuk di dalam kaum muslimin kayak orang Islam, bahkan banyak kan nanti ada yang tokoh punya status sosial tinggi, status ekonomi tinggi, tapi mudah merusak gitu, malah nggak percaya sama Islam. Rakyat kemudian terus percaya gitu, oh ini kayaknya orang baik, lihat ekonominya bagus, lihat apa status sosialnya tinggi, padahal mereka adalah musuh. Nah Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan kehati-hatian kita terhadap sifat munafik ini juga kita kenali ciri-cirinya dari awal. Supaya kita nggak masuk situ, mau Bu? Saya kasih tahu ciri-cirinya, mau? Ibu-ibu, bapak-bapak mau? Di dalam Quran dikatakan jelas-jelas. Di antaranya dikatakan la ya'tunas shalah illa wahum kusala. Ciri-ciri orang munafik itu mereka tidak melakukan sholat kecuali malas. Ada yang begitu. Kalau di masjid di depan orang, Allahu Akbar. Ya. Kalau sendirian, Allahu Akbar. Allahu. Ada nggak yang begitu? Itu cirinya. Acungkan tangannya kalau ada. Nah itu ciri-ciri yang Allah sebutkan dalam Quran. Dalam ayat yang lain dikatakan wala yunfiquna illa hum karihun, tidak berinfak kecuali berat. Ada enggak yang begitu? Kaya tapi pelit. Banyak kan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Yang hebat itu orang miskin tapi dia dermawan. Dalam keadaan dia nggak punya, dia tetap dermawan. Dibanding orang kaya tapi pelit gitu ya. Ayat yang lain dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Ciri lainnya enggak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, brut, langsung hilang. Ya. Kenapa? Kerja banyak urusan. Nanti sholat begitu, Allah, brut, hilang. Jadi zikirnya itu hanya sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan ya. Lalu ayatnya dikatakan sini walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Walaqad kanu ahdullah ya. Allah Subhanahu wa taala sudah minta janji sama mereka. La yuwallunal adbar, enggak boleh lari dan mereka udah bilang iya. Tapi kemudian mereka ingkar. Bapak Ibu sekalian, ini pada zaman Nabi, zaman sekarang apa coba yang begini? Kita setiap sholat berkata janji sama Allah apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya begitu, ketika sholat janji sama Allah. Tapi apa benar kita hidup mati kita itu hanya untuk Allah? Ya. Ingat itu nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidupnya untuk hal yang maksiat, untuk korupsi, untuk bikin kekacauan dan sebagainya, maka janji itu nanti ditanya sama Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Bu, Masya Allah ternyata banyak ya Ibu Bapak hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Terutama tadi sudah dikasih warning atau dikasih peringatan karakter orang-orang munafik ya. Di dalam era zaman sekarang ya, di mana era ini kita nggak bisa bedain mana benar mana salah. Istilahnya itu post-truth. Kadangkala yang di media sosial itu kelihatannya benar karena banyak yang mengaminkan. Padahal sebenarnya yang mengaminkan atau membenarkan peristiwa itu adalah orang-orang bayaran atau suruhan atau istilahnya buzzer ya. Akhirnya kita berpikir bahwa memang itu adalah sebuah kenyataan. Padahal belum tentu benar. Nah, hari ini kita coba mencari kebenaran di dalam Al-Quran, bukan mencari pembenaran melalui akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan, Ibu mic-nya boleh lebih dekat biar suaranya lebih jelas. Baik, makasih. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya pernah nazar kepada Allah, tapi saya lupa bayar janji saya kepada Allah. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nazarnya apa Ibu? Ibu, nama Ibu siapa? Nama Ibu siapa? Ibu Rini. Ibu Rini, nazar misalnya kalau anak saya naik kelas nih gitu ya. Saya nazar mau traktir teman-teman satu kelas gitu ya. Traktir ibu-ibu satu kelas. Tapi begitu anak saya naik kelas saya lupa. Pertama karena memang duitnya belum ada waktu itu ya kan. Begitu ada duit saya lupa juga gitu ya kan. Itu gimana hukumnya? Padahal Habib, saya pernah ngalamin soalnya. Bukan ibu saya itu. Silakan Habib. Ya, bismillah. Parah itu kalau sampai 2 kali lipat. Double jadinya. Double. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin juga ya kasus-kasus yang terkait dengan nazar ini ya. Dalam fikih itu nazar itu disamakan hukumnya dengan sumpah, kafaratnya gitu. Kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Tentang kafarat sumpah ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-89 kalau tidak salah. Kata Allah, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakaffaratuhu, kafarat dari sumpah termasuk juga nazar adalah it'amu asyarati masakin, ngasih makan 10 orang fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari pertengahan yang biasa kamu kasih untuk keluargamu. Misal gini,
Kita Bapak Ibu sekalian pernah nggak makan sederhana? Makan yang sederhana banget gitu. Pernah. Bukan di rumah makan sederhana. Iya. Makan sederhana. Langsung mikir saya. Makan apa adanya gitu kan. Nah, makan yang susah pernah, makan yang enak pernah nggak? Pernah. Nah, ini disuruh tengah-tengah di antara itu. Jangan pakai yang terlalu murah, jangan terlalu mahal, tapi yang tengah-tengah untuk kamu kasih makan keluargamu. Itu 10 orang fakir miskin, ya. Kemudian au kiswatuhum, atau kasih pakaian 10 orang fakir miskin itu. Dan nggak boleh digabung. Oh saya ini 1 orang dia fakir miskin, saya kasih 10 kali makan atau 10 pakaian, nggak boleh. Harus pisah-pisah 10 orang. Bagaimana kalau tidak bisa begitu? Dikatakan au tahriru raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Sekarang udah nggak ada hamba sahaya. Nah faman lam yajid, kata Allah, kalau tidak bisa dua-duanya itu maka puasalah, fasyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Jadi kafarat sumpah apa Bu? Puasa 3 hari. Kalau nggak bisa ngasih makan 10 orang fakir miskin, maka atau kasih pakaian 10 orang fakir miskin, maka puasa 3 hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kafarat dari aimanikum idza halaftum. Kafarat dari sumpah yang kamu ucapkan. Wahfadhu aimanakum, dan setelah itu jaga sumpah-sumpahmu ke depannya. Jangan diulangi. Ya, ngulangi salah lagi nggak dibayar lagi, ya, itu yang nggak boleh. Perlu disampaikan nggak, Habib Afwan, perlu nggak disampaikan ke orang yang udah kita nazarkan itu? Perlu nggak kita bilang, maaf ya saya belum bisa mewujudkan nazar saya atau gimana gitu? Oh iya, kalau misalnya kita belum melafaz sama dia baru dalam hati, nggak perlu juga nggak apa-apa. Kan itu bainana wa bainallah. Oh iya betul. Tapi kalau kita udah pernah ngomong, nanti kalau saya ini ya kita harus minta maaf, minta halal itu ya sama orang itu. Baik ya. Makasih banyak Habib. Sama-sama. Baik, jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu? Ya, kemarin sama siapa nazarnya Bu? Hal ini dekat dengan keseharian kita, kadang bagi kita nganggapnya gampang ya, tapi tadi dijelaskan oleh Habib bahwa kalau kita udah nazar ya, tadi sampaikan Rasulullah mengajarkan kepada kita, pertama ada tadilah memberi makan kepada 10 fakir miskin, 10 orang ya, orang yang berbeda-beda. Makan nggak bisa, makanannya gimana? Hitungannya nilai tengah dari yang biasa kita makan, antara yang paling mahal dan yang paling murah kita makan. Terus juga atau kita kasih baju juga demikian ya Habib ya. Baju ya yang nggak perlu terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi di tengah-tengah nilainya untuk 10 orang. Yang terakhir nggak juga bisa punya uang, cukup puasa 3 hari. Kalau sebulan gimana? Terserah. Makin bagus. Niatnya yang penting lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala ya. Tadi yang dikatakan yang paling, kalau di ajaran kita Islam itu, puasa itu yang full 1 bulan penuh itu biasanya diajarkan di bulan Ramadan. Tapi kalau lain mau full boleh puasa Daud ya Bib ya. Boleh puasa Daud. Silakan baik. Saya rasa nanti kita beri kesempatan lagi untuk tanya jawabnya. Kita akan kaji lagi ya surah Al-Ahzab. Kembali lagi setelah ini Habib Muhammad Syahab akan menjelaskan kepada kita. Nanti akan bersama-sama juga dengan Habib Nabil untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak semua. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.